Halo semua, perkenalkan nama saya Malimaid Mastohang dengan NIM 213020210022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mendiagnosis kerusakan sistem motor starter. Kesempatan kali ini membahas cara mendiagnosis kerusakan sistem motor starter. Jadi perlu sama-sama kita paham kata kunci adalah paling sering terjadi motor starter. Bagaimana dengan kerusakan pada sistem kelistrikan motor starternya? Belum relevan untuk membahas hal ini itu, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem motor starter. Saya akan menguraikan komponen atau bagian-bagian motor starter yang paling sering mengalami kerusakan. Proses mendiagnosis kerusakan sebenarnya harus dilakukan sendiri oleh kalian calon mekanik. Berikut komponen motor starter yang sering mengalami kerusakan. Yang pertama, burst atau arang starter. Komponen pertama yang paling sering rusak adalah burst atau arang starter. Kerusakan yang terjadi pada bagian ini adalah habis atau menjadi sangat pendek. Ciri-ciri motor starter habis arang adalah starter kadang hidup, relay starter bergerak saat kita tekan tombol starter, namun motor starter kadang hidup. Berikut ada contoh gambarnya. Selanjutnya, komutator. Langkah selanjutnya dalam mendiagnosis kerusakan sistem motor starter adalah unit burst atau komutator. Burst dan komutator sering terjadi kontak baik ketika motor starter dioperasikan maupun tidak. Kerusakan yang terjadi pada komutator adalah aus ataupun gosong. Ciri-ciri komutator aus atau gosong adalah terdapat baut gosong menyengat dari daerah motor starter. Motor starter kadang hidup. Penyebab kerusakannya adalah penggunaan burst atau arang starter palsu. Berikut ada gambarnya. Selanjutnya, pinion atau gear. Pinion atau gear akan dilempar dan ditarik oleh leveling starter. Saat terjadi perkaitan yang tidak sempurna, akan menyebabkan pinion gear berputar sendiri dan menggesek flywheel dengan keras. Ini yang menyebabkan pinion gear aus. Ciri-ciri starter mengalami aus pinion gear adalah timbul bunyi gesekan yang menghasilkan bunyi yang kuat saat motor starter dihidupkan. Berikut contoh gambarnya. Terus selanjutnya yang keempat, starter yang sering rusak yaitu starter atau clutch. Ciri-ciri starter clutch rusak adalah pinion gear tidak dapat memutar flywheel meskipun motor starter bekerja atau berputar normal. Cara kerja kopling ini adalah satu arah putaran. Jika diputar ke arah sebaliknya tidak dapat berputar atau tertahan. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya kelima, kabel dari C ke field coil. Kita akan lakukan mendiagnosis kerusakan sistem motor starter pada bagian terminal C. Arus dari kunci baterai yang standby di terminal 30 akan diteruskan ke field coil setelah magnetic switch menggerakkan plat menempel pada terminal ini. Kemudian arus akan dialirkan ke field coil agar dihasilkan kemagnetan pada armatur dan field coil. Jika hubungan kabel C dan magnetic switch putus, maka tidak terjadi kemagnetan alias motor starter tidak bekerja atau berputar. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas cara memperbaiki sistem motor starter. Kalau bisa diperbaiki sendiri, kenapa harus dibawa ke bengkel? Tidak selamanya kerusakan pada starter motor harus dibawa ke bengkel. Selain demi menghemat biaya, memperbaiki starter motor yang rusak juga relatif mudah. Lantas kenapa starter motor bisa rusak? Dan bagaimana cara memperbaiki starter motor yang rusak? Jika motor kamu dilengkapi dengan kickstarter atau engkol, kerusakan elektrik starter mungkin tak terlalu membuatmu pusing. Namun ada pula beberapa motor yang tidak dilengkapi dengan kickstarter, sehingga ketika starter rusak, jalan satu-satunya untuk menghidupkan motor adalah dengan cara mendorongnya. Ya, rata-rata motor terbaru memang tidak dilengkapi kickstarter. Alhasil, kita akan kebingungan untuk menghidupkan mesin di saat starter mati. Namun sebenarnya kita bisa mengatasi masalah tersebut asalkan mengetahui penyebab starter mati.
Sebelum memperbaiki starter motor mati, kita harus terlebih dahulu mengetahui penyebabnya sehingga bisa melakukan perbaikan dengan cepat. Nah, untuk mengetahui apa saja penyebab starter motor Matic serta cara memperbaikinya, silahkan disimak informasi berikut ini. Penyebab dan cara memperbaiki starter motor. Yang pertama, aki ngedrop atau rusak. Aki atau baterai salah satu komponen penting dalam kendaraan bermotor. Keduanya merupakan sumber arus listrik motor untuk sistem starter. Apabila saat tombol starter ditekan namun motor atau dinamo starter tidak merespon, maka perlu dilakukan pengecekan di sumbernya, yakni aki. Untuk memeriksanya tegangan aki, kamu bisa menggunakan alat multimeter atau odometer. Tegangan aki yang baik tidak kurang dari 12 volt. Bila mana tegangan tidak sampai angka tersebut, besar kemungkinan usia aki sudah cukup usang atau sudah mengalami kerusakan. Silakan ganti aki dengan yang baru, namun jika biaya belum mencukupi, aki bekas pun tak jadi masalah asalkan kondisinya baik dan normal. Selanjutnya, yang kedua, kabel kelistrikan putus atau terbakar. Bila tegangan aki dalam kondisi normal, maka cobalah untuk memeriksa rangkaiannya. Periksa secara detail pada rangkaian starter, mulai dari kabel yang putus, soket-soket, dan pada tombol starter yang kemungkinan terlalu kotor. Untuk mengatasinya, caranya cukup mudah. Gunakan alat multimeter, periksa apabila arus listrik mengalir dengan baik atau tidak. Jika ada kabel yang putus, sebaiknya diganti dengan kabel baru. Namun, bila masih memungkinkan disambung kembali, silakan disambung dengan rapi. Jika tombol starter terlalu kotor, bersihkan dengan amplas halus. Yang ketiga, relay starter rusak. Relay starter merupakan saklar elektromagnetik yang berperan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik yang mengarah ke dinamo starter. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara menghubungkan dua kutub positif dan negatif yang terletak di badan relay langsung dengan aki menggunakan kabel. Jika terdengar suara mengontak, itu artinya relay masih bekerja dengan baik. Namun apabila tidak ada reaksi, besar kemungkinan switch magnetiknya sudah rusak dan perlu diganti yang baru. Selanjutnya yang keempat, dinamo starter rusak. Dinamo starter rusak jarang sekali mengalami kerusakan kecuali dengan kondisi terbakar atau ada korslet. Cara memeriksa yang efektif yaitu dengan cara menghubungkan langsung kutub positif pada dinamo menuju kutub positif aki dengan kabel yang besar. Hubungkan kutub positif pada dinamo dengan bodi motor yang mengandung logam. Apabila kerusakan pada dinamo starter umumnya terjadi di bagian spool atau gulungan yang putus. Namun bisa juga disebabkan oleh kotornya yang mengendap terlalu lama sehingga rotor tidak dapat berputar. Untuk menemukan sumber kerusakan pada starter diperlukan ketelitian dalam mengecek arus listrik, mulai dari aki saklar, starter hingga ke dinamo. Mengganti kabel yang sudah lama atau kabel yang sudah tidak layak dengan kabel baru tentu lebih baik. Hal ini untuk mengantisipasi kerusakan di kemudian hari dalam waktu jangka pendek. Selanjutnya yang kelima, push atau sekring putus. Semua sepeda motor dilengkapi sekring yang berfungsi sebagai pengaman arus listrik. Sekring tersebut bisa putus apabila terjadi korsleting pada rangkaian listrik sehingga menyebabkan arus listrik tidak bisa masuk ke rangkaian starter motor. Untuk mengatasi hal ini, kita harus membeli sekring yang baru. Namun, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menyebabkan sekring itu putus, kemudian memperbaikinya. Setelah itu, baru kita memasang sekring yang baru. Nah, selanjutnya yang keenam, koil starter rusak. Rangkaian starter motor sebenarnya tidak terlalu rumit. Namun apabila ada salah satu komponen yang rusak atau mati, maka kinerja starter akan terganggu dalam membuat starter menjadi mati. Nah, salah satu komponen yang sering mengalami kerusakan adalah koil starter. Koil starter berada di dalam dinamo starter dan sering disebut sebagai kumparan. Kerusakan koil starter bisa terjadi karena dinamo starter terlalu panas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa
datangi langsung ke tukang dinamo atau menggantinya dengan yang baru. Jadi itulah ulasan singkat mengenai cara memperbaiki starter motor yang rusak. Semoga dengan adanya artikel ini kita bisa memperbaiki motor di rumah sendiri tanpa harus membawanya ke bengkel. Sekian hasil penjelasan yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.